Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ditampung, Tampung. kepala ditunduk, Tunduk. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini ada teman kita yang sakit? Tidak. Semuanya hadir? Ya. Oke, Ustazah mau cek dulu bagaimana semangat anak Ustazah pada pagi hari ini ya. Mana semangatmu? Semangatku. Tepuk semangat. Masya Allah pagi ini semangat sekali semuanya ya. Ustazah apresiasi semangat antum semua. Semoga pagi hari ini kita bisa belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial dan diberkahi oleh Allah pelajaran kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, apakah hari ini ada ustazah yang lagi sedih? Apakah hari ini ada yang siapa yang sedih? Aska sedih. Ya. Kenapa sedih antum? Tadi pagi sedih. Pas sebelum berangkat sekolah antum sedih? Enggak. Baru Ada yang lagi bahagia? Ada. Ya kalau bahagia coba senyum semuanya. Hadap ke temannya senyum manis. Nah, antum tahu kan kalau senyum itu adalah sedekah. Berarti yang udah senyum sama temannya hari ini dapat pahala. Marcel, udah senyum Marcel? Nanti masih dapat pahala. Oke, Ustazah. Hari ini kita akan belajar mengenai coding dan kecerdasan melalui unplugged. Kita akan belajar tentang coding melalui aktivitas unplugged. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah Ustazah belajar tentang coding? Belum. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan pertama tentang coding, kedua kita akan belajar tentang bagaimana caranya melaksanakan coding dengan cara unplugged atau tanpa menggunakan komputer atau internet sama sekali. Karena selama ini yang kita tahu kalau coding itu harus menggunakan apa? Internet. Harus ada internet, harus ada apa lagi? Laptop, ada apa lagi? Komputer. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang coding tanpa menggunakan laptop, komputer atau jaringan internet. Pertama, saya sampaikan dulu tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuannya adalah peserta didik mampu membuat instruksi dan menyusun program sederhana menggunakan simbol dan kode. Nah, nanti setelah kita belajar, Ustazah berharap anak-anak Ustazah semuanya nanti bisa membuat simbol-simbol sederhana terus atau kode-kode sederhana dan bisa melaksanakan instruksi sederhana. Oke, sekarang kita akan belajar tentang definisi dari berpikir komputasional. Kira-kira anak Ustazah kalau mendengar kata berpikir komputasional, yang terpikir di dalam otaknya apa kira-kira? Cara tradisional. Cara tradisional? Bukan tradisional. Komputasional. Ayo, apa kira-kira? Berpikir secara berpikir secara komputer berpikir boleh apa berpikir secara logika boleh apa Hafiz? Tak jadi, tidak apa-apa. Sebelah sana apa berpikir komputasional? Ayo kira-kira apa?
komputer atau sistem otomatis. Jadi, berpikir komputasional itu harapannya adalah otak kita bisa berpikir terstruktur, tersusun sebagaimana cara komputer bekerja. Kita kan tahu kalau komputer itu bekerjanya harus sistematis kan? Nggak main loncat sana, loncat sini. Instruksinya harus jelas. Oke. Sebelumnya, apakah tadi pagi anak ustazah ada yang bangun sebelum azan subuh? Oke. Ada yang sholat subuh? Nah, siapa yang nggak sholat subuh ada? Nana sholat? Sholat. Setelah sholat subuh, adakah yang mandi pagi? Mandi semuanya. Jangan sampai tidak mandi ke sekolah. Ada yang gosok gigi? Ada. Oke. Kemudian setelah gosok gigi, ada yang memakai pakaian sekolahnya sendiri? Oke, good. Ada yang menyusun bukunya sendiri? Oke. Setelah itu berangkat ke sekolah? Bukan sendiri, pasti diantar. Kalau ke sekolah sendiri belum bisa, harus diantar sama orang tua. Nah, tahap-tahapan antum mulai dari bangun tidur, kemudian sholat subuh, kemudian mandi, gosok gigi, pakai seragam, sarapan, dan berangkat ke sekolah, itu sudah tersusun di dalam pikiran antum. Ya, iya atau tidak? Iya. Dilakukan setiap hari, iya atau tidak? Iya. Kecuali hari apa? Minggu. Sabtu dan hari Ahad. Dari Senin sampai Kamis kita pagi seperti itu, bangun pagi, sholat subuh, mandi, gosok gigi, berangkat ke sekolah. Nah, sistem di dalam otak kita sudah tersusun seperti itu, sistematis. Pasti bangun-bangun langsung apa? Sholat. Habis itu langsung mandi. Ada yang bangun-bangun langsung berangkat ke sekolah? Nah, ada yang bangun-bangun langsung makan? Makan gigi dulu. Betul, harus gosok gigi dulu. Nah, cara berpikir seperti itu adalah termasuk berpikir komputasional. Sampai situ anak sudah paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, orientasi kritis. Berpikir komputasional tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah secara sistematis atau tersusun, tetapi juga mempertimbangkan aspek kritis seperti etika, dampak sosial, dan keberlanjutan solusi yang dihasilkan. Nah, itu bedanya antara berpikir komputasionalnya komputer dengan berpikir komputasionalnya manusia. Apa bedanya? Manusia dia berpikirnya pakai logika dan mempertimbangkan etika. Iya atau tidak? Iya. Kira-kira kalau komputer dia memikirkan etika atau tidak? Tidak. Tidak, komputer hanya melaksanakan instruksi yang diberikan. Apa yang diinstruksikan oleh programmernya itu yang dia lakukan. Sedangkan kita sebagai manusia, apa yang misalnya kita punya masalah, kita susun bagaimana cara memecahkan masalahnya secara terstruktur, sistematis. Kemudian kita juga mempertimbangkan etikanya. Kira-kira nih, misalnya kita telat bangun paginya, telat sholat subuhnya, sampai-sampai telat berangkat ke sekolahnya. Nah, kira-kira masalahnya nih telat berangkat ke sekolah. Solusinya apa kira-kira yang kita pikirkan? Langsung pergi? Tidak bisa langsung pergi. Kalau misalnya hari ini Kiran terlambat ke sekolah, ternyata masalahnya apa? Semalam Kiran tidurnya lambat, habis itu bangunnya telat, kemudian yang terjadi malah terlambat ke sekolah. Nah, kalau kita mau memecahkan masalah itu, berarti Kiran harus apa?
kemudian bergegas bersiap berangkat ke sekolah sehingga tidak terlambat. Oke, kita lanjutkan. Nah, berpikir komputasional itu atau berpikir komputasi itu ada empat aspeknya. Yang pertama adalah tentang dekomposisi. Nah, dekomposisi ini adalah kita akan memecahkan masalah yang kompleks atau masalah yang besar menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, untuk dekomposisi ini, misalnya kita nih lagi memikirkan satu masalah yang ribet ruwet dalam kepala kita. Apa? Oke. Selanjutnya ada juga prinsip pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, di dalam berpikir komputasional ada juga namanya pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali atau polanya berulang-ulang. Nah, selanjutnya ada abstraksi atau menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi yang penting dan menyaring yang relevan saja. Yang tidak relevannya kita buang, nggak usah dipikirkan. Jadi informasi apa yang penting itu yang kita terima, yang tidak penting tidak kita pikirkan atau kita buang. Contohnya apa abstraksi? Apa contohnya abstraksi? Contohnya kalau misalnya Ustazah bilang kita punya teka-teki nih, siap-siap ya, kita punya teka-teki. Udah siap? Udah. Oke. Aku punya kepala. Ya, aku punya kepala dan ketika dipakai aku suka menggigit ekorku. Itu informasinya. Aku punya kepala dan ketika dipakai aku suka menggigit ekorku. Kira-kira siapakah aku? Kucing. Kucing? No. Bulan. Apa? Jarum? Jarum menggigit ekornya. Dia punya kepala. Buaya gigit ekor? Bisa tuh pakai buaya? Ekor kucing. Apa kira? Ular. Sesuatu yang mirip dengan ular lah. Sesuatu yang ulat bulu. Nah, Safia benar. Ikat pinggang. Sesuatu yang terbuat dari ular, dari kulit ular. Iya atau tidak? Ikat pinggang punya kepala. Punya kepala. Habis itu kalau dipakai, digigitnya enggak ekornya? Ya. Nah, itu dia cara berpikir abstraksi. Yang penting yang kita pikirkan, yang tidak penting tidak kita pikirkan. Misalnya tadi saya kasih informasi punya kepala. Itu ketika dipakai dia menggigit ekornya sendiri. Itu informasi pentingnya. Yang tidak penting jangan dipikirkan. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir ada berpikir algoritmik. Nah, berpikir secara algoritma. Biasanya kita dekat sekali dengan istilah coding, itu dekat sekali dengan istilah algoritma. Ya atau tidak? Nah, biasanya programmer itu dia
membuat algoritma tertentu, baru nanti bisa berjalan programnya. Ya tidak, Rimba? Betul? Aska, betul tidak Aska? Nah, berpikir algoritma itu yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Glory, kira-kira kalau misalnya nih Ustazah minta tolong, Glory, tolong ambilkan spidol untuk Ustazah di kantor. Kira-kira instruksi apa yang antum terima? Apa? Mengambil spidol. Spidolnya di mana? Kantor. Berarti ada berapa instruksi yang Ustazah kasih? Ambil spidol. Tempatnya di mana? Kantor. Nah, nanti Ustazah bilang, Glory, tolong ambilkan spidol Ustazah di kantor. Tetapi Glory malah mampir dia dulu ke musola. Mampir dia dulu ke WC. Kira-kira itu mengikuti instruksi atau tidak? Tidak. Karena instruksinya adalah ambil spidol di kantor. Berarti dari kelas Glory langsung jalan menuju kantor. Ambil spidol, kembali lagi ke kelas. Nah, itu adalah satu langkah-langkah atau instruksi untuk melaksanakan suatu kegiatan. Oke, kita akan bermain game nanti tentang programmer dan robot. Nanti masing-masing kelompok antum Ustazah kasih LKPD, silakan dikerjakan. Kemudian nanti dari LKPD-nya antum akan memberikan instruksi. Ada yang berperan sebagai programmer. Programmer berarti untuk apa? Memberi instruksi. Kalau robot yang melaksanakan instruksi, yang mengikuti instruksi. Oke, kalau kita belajar tentang coding itu, dia ada dua jenis. Nanti ada dua jenis coding. Ada yang plug, ada yang unplug. Nah, bedanya apa Ustazah? Kalau yang plug itu kita berarti membutuhkan internet, membutuhkan laptop, membutuhkan komputer, atau PC atau jaringan. Itu adalah coding dengan plug. Sekarang kita akan belajar dulu tentang coding yang unplug. Berarti kita tidak butuh komputer, tidak butuh internet, tidak butuh kita menggunakan bukan bahan alami namanya, kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Contohnya kayak robot dan programmer, itu juga salah satu bentuk coding unplug. Oke. Kalau yang plugnya nanti antum bisa, nanti kita akan belajar bagaimana cara membedakan sampah yang plastik, sampah makanan, atau sampah organik dan non organik. Ada kita menggunakan aplikasi. Nah, itu salah satu bentuk coding yang plug, yang menggunakan internet. Atau bisa juga nanti kita akan belajar cara membuat game. Misalnya gamenya tentang berperang, kasih instruksi ke mobil, gimana caranya mobil itu bisa sampai ke tujuannya. Kasih kunci, belok kanan, belok kiri, lurus, jalan, belok, seperti itu. Iya. Saya akan bagikan lembar kerja. Nanti di sini antum ada lihat 6 lembar kerja. Yang pertama, kita perlu membantu mobil untuk sampai ke rumah. Tetapi dia tidak boleh menabrak pohon. Terus kita mau bantu kelinci untuk bisa sampai ke makanannya, wortel. Tapi dia nggak boleh lewat rumput. Rumput adalah rintangan. Oke, paham sudah semuanya?
jalan sampai ke rumah. Ya kan? Antum pintar menggambar, gambar lagi kelincinya. Jalan sampai ke tujuan. Tujuannya apa kelinci? Nanti setelah selesai, satu kelompoknya, misalnya 2 orang maju. Satu yang pegang ini, satu lagi yang jadi mobil atau robotnya. Misalnya dibilangnya maju 1 langkah, maju 2 langkah, maju, belok kanan, belok, maju 3 langkah, maju sampai ke tujuan. Bisa nak Ustazah? Silakan kerjakan dengan tenang ya. Oh iya, gambarmu. Oh, bisa jadi apa nak? Ya, betul. Iya, kalau dia terbalik kepalanya tadi makan. Gimana? Mobilnya keriting. Oke, anak Ustazah. Sekarang kita lanjut kegiatan yang kedua. Ustazah punya beberapa lembar kertas. Nanti antum bisa menulis teka-teki boleh, urutan sebuah resep boleh, tetapi tidak dikasih angka ya. Tulis terpisah step by stepnya. Nah, antum mau bikin teka-teki juga boleh, tetapi tidak ditulis jawabannya. Jawabannya antum pegang sendiri. Nanti masing-masing kelompok kita tukarkan ke kelompok yang lainnya. Tugas kelompok yang lain adalah menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok yang lain. Paham anak Ustazah? Boleh bikin teka-teki, boleh. Apa nak? Kalau misalnya orang itu salah, Kalau salah berarti yang dapat poin kelompok antum. Oke, silakan. Waktunya 5 menit, silakan. Satu aja. udah. Kalau resep harus banyak kertasnya. Misalnya berkumpulan. Apa?